Halo semua, kembali bersama saya Hendy. Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Pada pembahasan kali ini, saya akan merangkum drama Korea yang berjudul Angel Last Mission. Mengisahkan tentang malaikat ceroboh bernama Kim Dan yang dikirim kepada seorang balerina bernama Yunso. Dia diutus agar Yunso bisa menemukan cinta sejatinya dalam waktu 100 hari. Jika misi terakhirnya ini berhasil, maka Kim Dan dapat kembali ke surga. Namun yang terjadi, ia malah jatuh hati dengan Yunso. Padahal ada aturan bahwa malaikat dilarang jatuh cinta dengan manusia. Jika melanggar, hukumannya yaitu salah satu dari mereka akan dimusnahkan. Scene dimulai memperlihatkan seorang wanita bernama Yunso. Dalam tidurnya, ia mengalami suatu mimpi di mana Yunso sedang tampil di pertunjukan balet. Namun tiba-tiba terjadi suatu kecelakaan yang menimpa Yunso. Ia terbangun dari tidurnya, dan semua mimpi itu adalah kenyataan di masa lalunya ketika terjadi kecelakaan yang telah merenggut penglihatan Yunso. Kondisi buta membuat Yunso harus merelakan impian sebagai penari balet. Berbagai upaya dilakukan Yunso demi mendapatkan donor kornea. Tapi entah kenapa setiap kali akan mendapatkan donor, selalu saja gagal terwujud. Dan ini sudah memasuki tahun ketiga semenjak ia kehilangan penglihatan. Sementara itu, di atap sebuah gedung, ada seorang pria tampan yang duduk termenung sambil mengamati seisi kota. Pria itu bernama Kim Dan. Dia adalah seorang malaikat yang akan menjalani sisa tugasnya di dunia. Kim Dan berharap dunia bisa selalu damai meskipun esok ia tidak dapat mengawasi makhluk hidup lagi. Melalui sehelai daun, tertulis setiap misi yang harus ia jalani. Sebagai malaikat, ia dibekali kekuatan untuk terbang maupun mengendalikan barang yang dia kehendaki. Kim Dan harus menerima misi yang terakhir. Ia berharap tugas kali ini menjadi misi yang luar biasa. Tak lama kemudian, pandangan Kim Dan teralihkan pada sosok Yunso yang tiba-tiba dihampiri oleh dua pria pengganggu. Mengetahui kondisi Yunso yang buta, kedua pria itu semakin meremehkan dan ingin melecehkan Yunso. Awalnya, Kim Dan berniat menolong. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat Yunso yang berani menggertak balik para pria nakal itu. Bahkan dengan gerakan balet, ia berhasil menjatuhkan keduanya. Yunso lebih senang disebut tunanetra daripada orang buta. Sebab menurutnya, sebutan buta adalah istilah untuk merendahkan orang yang kehilangan penglihatan karena bawaan lahir atau akibat suatu kejadian. Kim Dan hanya bisa takjub melihat kegigihan Yunso dalam mengatasi segala masalah yang dihadapi. Kehilangan penglihatan dan diremehkan oleh banyak orang telah membuat Yunso terpuruk. Seakan-akan hidupnya tak berarti lagi. Kim Dan melihat kalau dulu di tempat yang sama, Yunso pernah mencoba bunuh diri dengan cara terjun. Itulah pertama kali saat ia berhenti menari balet akibat kebutaan yang membuat dia putus asa. Beruntung ia masih bisa hidup, namun telah kehilangan harapan dan impian. Satu-satunya yang ia rasakan hanyalah kesedihan. Seakan dapat merasakan penderitaan Yunso, Kim Dan memberinya sebuah ciuman sambil membisikkan kalau Yunso masih punya harapan hidup. Tentu antara manusia dan malaikat berada di alam yang berbeda, sehingga sudah semestinya manusia tidak dapat merasakan apalagi melihat sosok malaikat. Beberapa saat kemudian, hujan pun turun. Setiap tetesan air yang jatuh dirasakan oleh Yunso. Namun ketika hujan reda, tiba-tiba ada suatu keanehan kalau Yunso jadi bisa merasakan kehadiran Kim Dan yang duduk di sebelahnya. Kemungkinan ciuman yang diberikan Kim Dan telah menyebabkan mereka berdua saling terhubung. Karena kejadian ini di luar dugaannya, Kim Dan mencoba diam tak bersuara. Tapi hal itu malah membuat Yunso semakin marah karena ia mengira Kim Dan adalah orang jahat. Ternyata Yunso benar-benar bisa mendengar suara si malaikat. Bukan hanya bisa mendengar, tapi ia juga bisa menyentuh Kim Dan. Tak lama kemudian, asistennya datang mencari Yunso. Namun Kim Dan sudah lebih dulu menghilang. Secara tak sengaja, Yunso menemukan sebuah sapu tangan bercorak sayap yang sebenarnya milik Kim Dan. Di suatu tempat ada seorang malaikat bernama Hu yang dianggap malaikat senior. Ia memperingatkan agar Kim Dan tidak lagi mencampuri urusan hidup manusia, sebab ia seringkali menyelamatkan manusia ataupun hewan yang sedang kesulitan. Para malaikat tentu dilarang melakukan hal itu karena akan mengubah takdir hidup manusia. Hu menegaskan jika Kim Dan berani menyentuh manusia, maka ia bisa musnah dalam sekejap. Raut wajah Kim Dan langsung berubah ketika ia mengetahui kalau sapu tangannya hilang. Ia kemudian mencari di taman tapi tidak menemukannya. Sapu tangan tersebut menjamin identitas pemilik sebagai malaikat.
serta menghubungkan bumi dengan langit. Jadi sapu tangan ini tidak boleh sampai hilang. Karena itu ia menghampiri Yunso dan menemukan sapu tangan itu di sana. Namun tak semudah yang ia kira, karena Yunso terus saja memegang erat sapu tangan tersebut. Keesokannya, Yunso menghadiri sebuah acara pentas balet yang diadakan oleh perusahaan balet dan yayasan budaya bernama Fantasia. Perusahaan ini dulunya milik orang tua Yunso. Namun setelah kedua orang tuanya meninggal, otomatis perusahaan ini diwariskan pada Yunso. Karena Yunso juga mengalami kecelakaan dan buta, maka untuk sementara yang mengurus perusahaan adalah bibinya. Sang bibi yang haus kekuasaan ini tidak ingin Yunso ponakannya sembuh dan mengambil kendali perusahaan darinya. Karena itu dengan berbagai cara ia menghalangi agar Yunso tidak mendapatkan donor kornea. Tapi Yunso menyadari kalau bibinya itu memiliki rencana jahat. Rupanya Kim Dan masih terus mengikuti Yunso untuk mengambil kembali sapu tangannya. Secara tidak sengaja ia jadi tahu mengenai hidup Yunso yang bukan hanya menyedihkan tapi juga rumit. Ketika dalam perjalanan pulang, mobil yang ditumpangi Yunso jadi hilang kendali. Semua ini adalah perbuatan orang misterius yang sengaja mensabotase kendaraan supaya Yunso mengalami kecelakaan. Mobil itu terhenti di tepi jembatan dalam keadaan menggantung. Yunso yang terluka parah tidak sanggup lagi menggerakkan tubuhnya. Secara bersamaan Kim Dan juga datang ke tempat itu. Ia mendoakan agar Yunso bisa beristirahat dengan tenang. Yang membuatnya terkejut, Yunso kembali bisa mendengarkan suara Kim Dan. Sambil menangis ia memohon supaya Kim Dan mau menyelamatkannya. Setiap hari Yunso putus asa dan ingin mati. Tapi saat ini ia sungguh ingin hidup. Mendengar perkataan Yunso itu justru membuka ingatan masa lalu Kim Dan. Waktu pun seakan terhenti. Dengan kepakan sayap malaikat, Kim Dan akhirnya memilih untuk menyelamatkan hidup Yunso. Mengubah takdir hidup manusia adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh malaikat. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Kim Dan memindahkan mobil ke posisi sebelum terjatuh. Jika malaikat bisa menyesal, mungkin satu-satunya penyesalan Kim Dan adalah hari itu. Dia pun sadar kalau seharusnya dia tidak melakukan ini. Mengetahui ada malaikat yang melanggar peraturan, maka malaikat Hu memanggilnya. Akibat tindakan melampaui batas, ia memberi hukuman kalau mulai saat ini Kim Dan bukan lagi malaikat, melainkan menjadi manusia biasa. Ia tidak dilenyapkan karena banyak doa ucapan terima kasih dari hewan atau orang-orang yang pernah ia tolong, meski tetap dianggap sebagai pembangkang. Namun jika Kim Dan ingin pintu surga terbuka untuknya, maka dia harus menyelesaikan misi khusus dalam waktu 100 hari. Misi ini tentang cinta. Dia diutus agar Yunso bisa menemukan cinta sejatinya dalam waktu 100 hari. Sementara Yunso, ia ditemukan oleh seorang pria yang membantu dia keluar serta membawanya ke rumah sakit. Setelah menjalani pemulihan pasca kecelakaan, Yunso juga mendapatkan donor kornea untuk menyembuhkan matanya. Ia akhirnya dapat melihat kembali walau belum secara jelas. Kecelakaan itu telah menewaskan Pak Jo yang juga orang kepercayaan Yunso. Dari gosip yang ia dengar, kalau kecelakaan itu sudah direncanakan. Semenjak orang tuanya meninggal dunia, Pak Jo yang mengasuh Yunso seperti anaknya sendiri. Dan hal yang paling membuatnya sedih, ternyata orang yang mendonorkan kornea mata adalah Pak Jo. Karena itu Yunso tidak ingin menyia-nyiakan segala kebaikan dan pengorbanan yang ia terima. Melihat jabatan Pak Jo sedang kosong, maka Yunso berniat mencari pengganti. Hal ini langsung dimanfaatkan oleh Kim Dan untuk melamar kerja di sana. Ketika melakukan wawancara, Yunso merasakan seolah Pak Jo ada di dalam diri Kim Dan. Pada akhirnya, Kim Dan diterima bekerja. Ia akan terus mendampingi Yunso sebagai penjaga dan harus ada setiap kali Yunso memanggil. Akibat kecelakaan yang dialaminya, Yunso belum mampu berjalan normal sehingga ia membutuhkan bantuan seseorang. Apapun yang terjadi nanti, Kim Dan telah bertekad untuk membuat Yunso belajar mencintai. Malam itu hujan kembali turun. Kim Dan yang pada saat itu sedang membersihkan halaman, dikejutkan oleh sayap malaikat yang secara tiba-tiba muncul dari punggungnya. Kemungkinan hujan yang membuat sayap itu muncul, padahal ia telah dihukum menjadi manusia biasa. Bersama dengan itu, Yunso juga memanggilnya. Kim Dan jadi khawatir jika sampai Yunso melihat penampilan dia saat ini, misinya bisa berantakan. Perhatian Yunso justru teralihkan oleh benda yang membuat jendela di ruang tamu pecah. Kondisi ini telah membangkitkan trauma masa lalu Yunso saat ia pertama kali mengalami kebutaan. Angin yang masuk bertiup kencang mengakibatkan lampu jatuh ke arah Yunso. Seketika Kim Dan datang untuk menyelamatkannya. Dengan sayap malaikat, ia melindungi tubuh Yunso dari benda jatuh yang dapat mencelakai gadis itu. Yunso hanya termenung melihat apa yang terjadi di hadapannya.
Namun ia malah menganggap apa yang ada di punggung Kim Dan itu palsu dan langsung meminta Kim Dan segera melepas sayapnya. Tentu Kim Dan begitu marah. Menurutnya tidak pantas jika sayap malaikat yang suci itu dilecehkan oleh seorang manusia. Ketika hujan reda, sayap itu turut menghilang. Beberapa saat kemudian ada seorang pria yang tiba-tiba masuk. Dia memperkenalkan diri sebagai penata artistik di Fantasia yang baru, bernama Kang Woo. Karena ini adalah pertemuan pertama mereka, Kim Dan sempat mencurigainya. Menurut Kang Woo, jika melihat kondisi jendela yang pecah, kemungkinan ada seseorang yang sengaja melemparnya dari arah taman. Walau terluka, kemampuan regenerasi Kim Dan masih seperti malaikat, jadi ia bisa sembuh secara cepat. Tujuan kedatangan Kang Woo sebenarnya ingin membantu Yunso memulai balet lagi. Pada malam itu, mereka hampir saja mengalami kecelakaan. Genggaman tangan Kang Woo seolah membuat Yunso teringat akan sosok pria misterius yang menolongnya di jembatan. Walau sebenarnya Kim Dan yang pertama kali menyelamatkannya. Melihat takdir yang mempertemukan mereka, Kim Dan merasa kalau Yunso bisa menemukan cinta sejati pada diri Kang Woo. Hal ini tentu akan membantu dia menyelesaikan misi. Keesokannya, keluarga bibinya datang untuk merayakan ulang tahun Yunso. Tanpa banyak berkata-kata, ia langsung mengusir mereka semua. Melihat hal itu, Kim Dan tidak menyangka Yunso bisa sekejam itu pada keluarganya sendiri. Perkataan Kim Dan justru membuat Yunso marah. Keduanya terlibat saling lempar dan menyerang satu sama lain. Pada akhirnya, Kim Dan memutuskan pergi. Sedangkan Yunso hanya bisa menangis karena secara tak sadar Kim Dan telah melukainya. Mengetahui pertengkaran itu, Yumi asistennya meminta Kim Dan bersabar dengan sifat Yunso. Sebab tanpa Kim Dan, mungkin Yunso akan tetap mengenakan tongkat. Hal ini yang menunjukkan kalau Yunso nyaman bersama Kim Dan. Akhirnya malam itu ia memutuskan kembali. Melihat luka di tangan Yunso, ia segera membalutnya dengan sapu tangan malaikat. Berkat sapu tangan itu, akhirnya Yunso mengingat kalau dia pernah bertemu Kim Dan di bawah pohon saat turun hujan. Tapi waktu itu ia belum bisa melihat. Dalam hati, Yunso bertanya-tanya tentang siapa Kim Dan sebenarnya dan apa alasan dia tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Sementara bibinya, ia sangat yakin Yunso tidak akan bisa kembali sembuh total atau menari balet lagi, sehingga akan mudah bagi dia mengambil alih perusahaan. Namun tidak ada yang menyadari kalau Yunso telah berlatih sangat keras untuk bisa berjalan normal. Semua itu tentu berkat bantuan Kim Dan. Entah mengapa setiap kali ada sosok Kim Dan di hadapannya, seakan memberi kekuatan pada Yunso untuk melangkah. Acara konferensi pers pun digelar. Secara mengejutkan, Yunso hadir di acara itu tanpa bantuan tongkat dan mampu berjalan secara normal. Karena penglihatan dan kondisi fisiknya sudah pulih, ia mengumumkan akan kembali aktif sebagai balerina. Tentu sang bibi cukup kaget melihat perkembangan Yunso. Kehadiran Yunso juga menandakan kalau ia akan segera mengambil alih Fantasia. Ternyata, kemampuan berjalan itu didapat dari sapu tangan milik Kim Dan. Dengan cara melilit sapu tangan tersebut akan memberi sugesti pada Yunso, seolah-olah sosok Kim Dan berada di sisinya. Di sana Yunso sangat berterima kasih pada Kim Dan yang telah membantunya hingga saat ini. Keduanya terbawa suasana dan pada akhirnya bibir mereka saling bertautan. Ternyata tak jauh dari tempat itu berdiri Kang Woo yang menyaksikan mereka. Ia sebenarnya memiliki masa lalu yang begitu kelam, di mana Kang Woo harus kehilangan kekasih yang wajahnya sangat mirip dengan Yunso. Yang lebih mengejutkan lagi, identitas Kang Woo yang sesungguhnya adalah seorang malaikat. Kim Dan akhirnya tersadar kalau tindakannya itu salah. Sebagai malaikat, ia tidak boleh menaruh perasaan pada manusia. Jika ia tidak mampu mengendalikan perasaan itu, maka ia akan hancur menjadi debu. Malaikat Hu memperingatkan bahwa seorang malaikat harus taat. Jika punya maksud lain, sudah bisa dipastikan ia akan binasa. Khawatir akan terjadi hal buruk, keesokannya Kim Dan meminta maaf atas kejadian semalam dan ingin Yunso melupakannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Yunso sungguh bingung dengan jalan pikiran Kim Dan yang seakan menganggap ciuman itu adalah hal biasa. Untuk mengalihkan pikiran, ia menghabiskan waktu berlatih balet. Namun trauma masa lalu itu masih saja menghantuinya. Kim Dan yang melihatnya jadi khawatir. Ia terus saja memikirkan bagaimana cara agar Yunso bisa berhasil dalam balet dan juga cinta. Ketika melihat-lihat album foto, ada satu foto yang menarik perhatiannya. Pada sisi belakang tercantum di mana lokasi foto itu diambil. Karena itu, ia segera pergi ke tempat tersebut. Yang tak terduga, Yunso dengan ditemani Kang Woo secara bersamaan juga datang ke tempat itu. Di sana Yunso mengingat kalau dulu sewaktu kecil ada seorang anak laki-laki yang menjadi penonton pertamanya. Karena itu, Yunso sering menari hanya untuk anak laki-laki tersebut. Entah kenapa, ketika Kim Dan melihat tarian Yunso,
tiba-tiba hatinya terasa bergetar. Ia seakan bisa melihat sosok Yunso kecil menari di hadapan anak laki-laki yang terharu melihat keindahan tarian itu. Secara tak sadar, Kim Dan juga turut meneteskan air mata. Sedangkan Kang Woo, tarian Yunso kembali membuatnya teringat pada sosok kekasih yang telah tiada. Sebab antara kekasihnya dan Yunso memiliki beberapa kemiripan, baik dari segi fisik maupun bakat menari. Karena dulunya dia adalah seorang malaikat, tentunya ia memiliki sabut tangan yang sama dengan Kim Dan. Jadi dulunya pada suatu malam, ia dihampiri oleh dua malaikat. Hal itu karena Kang Woo telah mengingkari misi dan bahkan memutuskan mengabaikan Tuhan. Tepat ketika ia akan diberi hukuman, tiba-tiba kekasihnya melindungi Kang Woo. Dari sinilah ia mulai merasakan kesedihan mendalam. Kang Woo tidak mengerti kenapa Tuhan menganugerahkan dia hati, sementara dia diperintah untuk melupakan perasaannya sendiri. Sedangkan di tempat lain, Kim Dan menghampiri malaikat Hu. Penglihatan anak kecil yang ia dapat sebelumnya sangat mengganggu pikiran Kim Dan. Apa mungkin setelah meninggal, manusia bisa menjadi malaikat? Atau mungkin sebaliknya, malaikat yang berkeinginan menjadi manusia? Sebagai senior, Hu menunjukkan bagaimana akibatnya jika ada malaikat berani jatuh cinta pada manusia dan mengabaikan misi yang diberikan. Sekejap saja malaikat itu akan dimusnahkan tanpa bekas. Jadi Kim Dan harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan tidak menjadikan dirinya sendiri sebagai penghalang dalam misi. Di suatu malam, secara diam-diam bibinya memasuki kamar putrinya. Ia ingin mencari berkas-berkas yang mungkin berisi bukti-bukti kejahatan dari putrinya yang bernama Runa. Meski ia berhasrat ingin mengambil alih Fantasia, bibinya sama sekali tidak pernah mencelakai Yunso ponakannya. Ia hanya menghalangi proses donor kornea Yunso sehingga bisa menjabat sebagai direktur utama. Justru bibinya mencurigai Runa putrinya sendiri sebagai dalang di balik beberapa kecelakaan yang telah menimpa Yunso. Tapi Runa tetap menyangkal kalau dia bukan orang yang berusaha membunuh Yunso. Kim Dan yang ingin menyelidiki masa kecil Yunso telah menuntun dia ke sebuah pulau. Secara tidak sengaja ia menemukan sebuah kotak berisi foto yang memperlihatkan Yunso kecil bersama anak laki-laki tersebut. Anak itu sering dipukuli oleh ayahnya setiap kali hujan turun dan tidak pernah keluar rumah setelah hujan. Itulah sebabnya ia belum pernah melihat pelangi. Dan gadis yang menunjukkan pelangi untuk pertama kali padanya adalah Yunso. Tapi sungguh malang ketika ayahnya mengejar hingga ke sisi tebing, menyebabkan anak itu jatuh ke laut. Ia tidak ingin mati dan berharap suatu saat bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat demi melindungi Yunso. Semua yang ia lihat bukan sekedar penglihatan biasa, melainkan ingatan Kim Dan sendiri. Inilah jawaban Sang Pencipta atas doa yang ia ucapkan, di mana Kim Dan yang mati terlahir kembali sebagai malaikat. Pertemuannya dengan Yunso seakan sudah ditakdirkan. Malam itu Kang Woo secara tiba-tiba menghampiri Kim Dan. Ia mengetahui identitas rahasia Kim Dan sebagai malaikat. Jika memang misi itu tentang membuat Yunso menemukan cinta sejati, maka ia akan mewujudkan hal itu asalkan Kim Dan menjauh dari Yunso. Tapi menurut Kim Dan, meskipun nanti antara Yunso dan Kang Woo tersatukan, ia tetap tidak bisa kembali ke surga dengan tenang. Sebab ia sendiri menyimpan perasaan pada Yunso. Sekalipun akan dihukum dan dilenyapkan, ia sudah tidak peduli lagi. Kim Dan sungguh mencintai Yunso sebagai sosok gadis yang menjadi cinta pertama serta pelangi di hidupnya. Keesokannya, Yumi masih menyelidiki kasus kecelakaan yang dulu telah mengakibatkan Yunso kehilangan penglihatan. Dari saksi mata, diketahui bahwa itu bukanlah kecelakaan, melainkan insiden yang disengaja. Lewat rekaman dan dokumen, terbukti ada orang yang merencanakan pembunuhan Yunso. Sementara itu diadakan audisi untuk menentukan penari utama di sebuah pertunjukan. Untuk pertama kali setelah kecelakaan yang menimpanya, Yunso akhirnya kembali menari di hadapan banyak orang. Penampilannya sungguh memukau penonton dan berhasil memenangkan audisi menjadi penari utama. Di satu pihak, putri bibinya yang bernama Nina sangat kecewa karena kalah dalam audisi tersebut. Padahal ia sudah berlatih sangat keras. Sebagai seorang kakak, Runa yang tidak ingin adiknya terpuruk berniat melenyapkan Yunso. Baginya mungkin akan lebih baik jika Yunso mati. Karena itu ia memerintahkan anteknya untuk menculik Yunso. Dari arah seberang, Kim Dan yang melihat kejadian itu segera mengejar. Runa berniat membunuh Yunso, seolah-olah ia mati terjun bunuh diri. Ketika si penculik mendorong Yunso dari atap gedung, dengan sekejap saja Kim Dan terbang menyelamatkannya. Merasa syok dengan apa yang dialaminya, menyebabkan Yunso pingsan. Ketika tersadar, Yunso sama sekali tidak mengingat kejadian kemarin malam. Ternyata hal ini adalah perbuatan malaikat Hu yang menghapus ingatan Yunso tentang peristiwa semalam. Ia sengaja melakukan itu supaya bisa merahasiakan identitas Kim Dan sebagai malaikat.
mengetahui Yunso masih hidup, Runa segera menghubungi anteknya. Ia tidak mengerti bagaimana bisa rencana pembunuhan Yunso bisa gagal. Secara kebetulan, semua pembicaraan itu ternyata didengarkan juga oleh ibunya. Wanita itu tidak menyangka putrinya sendiri bisa senekat itu merencanakan pembunuhan. Di sisi lain, Kim Dan mengikuti orang yang ia curigai sebagai pelaku. Hal itu justru membawanya pada Runa yang terlihat berbicara dengan pria itu. Oleh karena itu, Kim Dan segera mencegat Runa. Ia ingin tahu sejak kapan Runa bersiasat mencelakai Yunso. Tapi Runa masih saja menyangkal segala tuduhan itu. Kini Kim Dan menyadari bahwa ada jiwa yang keji di balik penampilan cantik. Selama ada dia, tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti Yunso. Ada waktu di mana ia akan memberitahu bahwa dia adalah malaikat. Mungkin misi itu akan gagal dan dia mungkin akan dilenyapkan. Tapi sebelum itu terjadi, ia meminta izin pada Tuhan untuk menepati janji melindungi gadis yang ia cintai. Sementara Yunso, ia penasaran dengan luka pada pergelangan tangannya. Ia yakin telah terjadi sesuatu yang tidak diingatnya. Karena itu ia mencoba menyelidiki sendiri lokasi sebelum ia diculik. Secara perlahan ingatan Yunso tentang peristiwa itu kembali. Ia mengingat bagaimana saat terjatuh dari atap gedung, kemudian diselamatkan oleh Kim Dan yang terbang dalam wujud malaikat. Sayap yang dilihatnya itu sungguh nyata. Kali ini Kim Dan tidak dapat menyembunyikan jati dirinya lagi, bahwa ia bukanlah manusia, melainkan seorang malaikat. Tapi Yunso sama sekali tidak peduli Kim Dan itu malaikat atau makhluk apapun. Sebagai malaikat pelindung, Kim Dan sadar kalau hidup Yunso masih terancam, sehingga ia harus terus mengawasinya. Melalui foto yang ia temukan, Kim Dan berusaha memberitahu kalau dialah anak laki-laki yang selama ini Yunso cari. Sepertinya ia diutus oleh Tuhan untuk menepati janji, yang ingin menjadi dewasa dan melindungi Yunso agar tidak ada yang menyakitinya. Ada satu pertanyaan dalam benak Kim Dan, bagaimana bisa kamu menjadi manusia? Dan kamu pun memberi jawaban bahwa hanya malaikat yang menerima cinta sejati yang bisa menjadi manusia. Jadi pengorbanan cinta adalah tiket agar Kim Dan menjadi manusia. Supaya itu terwujud, maka Yunso harus mati. Keesokannya Kim Dan mendatangi orang kepercayaan Runa untuk menghukumnya. Ia memindahkan pria itu ke atap gedung dan mengambil beberapa bukti kejahatan yang disembunyikan. Melalui bukti yang didapat, Yunso mengetahui bahwa keluarga bibinya lah yang selama ini telah berusaha mencelakai dia. Atas segala perbuatannya, Yunso meminta bibinya segera mundur dari perusahaan. Setelah keluarganya hancur, membuat Runa semakin dipenuhi dendam. Ia memperingatkan Yunso untuk berhati-hati, sebab ia tidak akan berhenti sampai di sini. Waktu 100 hari hampir berakhir. Secara perlahan tubuh Kim Dan menjadi transparan dan tidak dapat menyentuh Yunso. Ini menandakan bahwa waktunya tak lama lagi. Saat menjadi manusia atau malaikat, hanya ada Yunso di hatinya. Terlepas dari segala penderitaan, ia berjanji akan membuat Yunso bahagia. Kim Dan tidak takut jika ia harus lenyap. Namun ia sangat takut bila Yunso menderita dan ditakdirkan mati karenanya. Jika dengan membunuh seseorang bisa menyelamatkan orang yang ia sayangi, Kim Dan rela melakukan dosa itu. Seorang diri ia mendatangi Runa untuk mencegahnya menjalankan rencana jahat. Sebab takdir Yunso adalah dibunuh oleh orang jahat. Tapi pria yang menjadi tangan kanan Runa tiba-tiba menyerang Kim Dan. Keduanya pun saling bertarung. Karena jiwa Kim Dan saat ini antara manusia dan setengah malaikat, ia jadi bisa terluka. Malaikat Hu yang juga datang ke tempat itu memperingatkan supaya Kim Dan berhenti mencampuri urusan manusia. Sebab jika sampai menorehkan darah, ia tidak akan pernah dimaafkan. Namun menurut Kim Dan, pada akhirnya ia akan tetap dilenyapkan. Jadi sebelum itu terjadi, ia akan menyelamatkan hidup Yunso terlebih dahulu. Yang sangat tak terduga, malaikat Hu menggunakan kekuatannya untuk menghukum pria itu hingga tewas. Ia berniat menggantikan Kim Dan. Pertemuan dengan Kim Dan telah mengubah malaikat Hu menjadi makhluk yang memiliki emosi dan perasaan. Karena telah mengubah takdir hidup manusia, akhirnya ia pun dilenyapkan. Andai bukan karena pengorbanan malaikat Hu, mereka berdua mungkin tidak bisa bersama. Sementara Runa, ia ditangkap setelah polisi menemukan bukti-bukti kejahatan di ponsel anteknya yang terbunuh. Keserakahan dan ketamakan sang ibu telah menghancurkan putrinya sendiri. Tapi ketika ditahan, Runa mencoba bunuh diri. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit. Rupanya semua ini memang rencana Runa agar ia mudah kabur dengan cara menyamar sebagai perawat. Sedangkan di tempat lain, diadakan sebuah pertunjukan di mana Yunso akan menjadi penari utama. Sebelum pertunjukan dimulai, Yunso menceritakan kalau ia menulis sebuah permohonan di kertas laporan malaikat. Setelah ia menulis, kertas itu tidak lenyap.
yang kemungkinan Tuhan akan mengabulkan doa Yunso. Tak lama kemudian, Runa yang sedang dalam pelarian juga ada di tempat itu. Kim-dan mencoba mengejarnya hingga mereka berdua kembali berhadapan. Menurut Runa, seharusnya saat ini orang yang Kim-dan khawatirkan itu Yunso. Jadi sebelum mereka berdua bertemu, Yunso lebih dulu melihat Runa. Ia menyadari kalau Runa berniat mencelakai Kim-dan. Oleh sebab itu ia mencoba menghentikannya. Tapi yang terjadi, justru Yunso yang harus tertusuk. Ia memohon supaya Runa menghentikan kejahatan ini serta tidak menyentuh Kim-dan. Pada akhirnya, Runa ditangkap. Dalam kondisi terluka, Yunso tetap melanjutkan pertunjukan. Ia bertekad menyelesaikan tarian ini. Meski mereka tidak bisa bersama, meski ia bersedih, meski tak bisa bertemu dengannya lagi, Yunso hanya ingin Kim-dan hidup. Seperti itulah permohonan yang ia tulis di kertas laporan malaikat. Ia sangat bersyukur bisa menyelamatkan pria yang paling dicintainya. Melihat Yunso memejamkan mata, Kim-dan meluapkan seluruh kesedihan di hatinya. Mungkin ini kesempatan bagi Yunso untuk berpamitan dengan Kim-dan secara benar, agar mereka bisa bahagia sampai akhir, hingga mereka dapat berpisah dengan indah. Kim-dan menyadari kalau ada satu hal yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan hidup Yunso. Sambil berlutut ia mengirimkan sebuah doa. Secara perlahan tubuh Kim-dan berubah menjadi transparan yang pada akhirnya menghilang. Sebagai malaikat, ia telah berbuat dosa dengan mencintai manusia. Tapi doa tulus dari seorang malaikat itu tersampaikan dan ia telah menahan diri untuk melakukan dosa besar. Karena dosanya termaafkan, maka ia akan meninggalkan bumi dan kembali ke surga. Tapi Kim-dan memutuskan menolak pergi. Ia berusaha melawan takdir dan diizinkan hidup lagi sebagai malaikat. Keputusan akhir, Kim-dan mengucapkan selamat tinggal pada Yunso. Tetesan air mata malaikat telah menyadarkan Yunso. Namun tidak ada Kim-dan di sisinya, hanya kesedihan yang dapat ia rasakan. 3 bulan pun berlalu. Sebagai orang yang ditinggalkan, Yunso harus melanjutkan hidup. Entah mengapa ia punya firasat bahwa mungkin bisa bertemu lagi dengan Kim-dan. Di tempat kenangan mereka, Yunso terus menunggu sosok yang ia rindukan. Sekalipun hujan, itu tidak menghentikannya. Belakangan ini, Yunso semakin sering berhalusinasi, seolah-olah ia melihat Kim-dan di sana. Padahal yang ia lihat itu sungguh ada. Terlahir kembali sebagai malaikat telah membuat Kim-dan kehilangan ingatan tentang Yunso. Hanya Yunso yang bisa melihat dan mengingatnya. Saat ini, ia kembali untuk misi yang lain. Meski tidak mengingat, entah mengapa ia selalu ingin berada di dekat Yunso. Sedangkan Yunso, ia merasa hidupnya begitu hampa. Sesekali ia ingin menangis saat memikirkan pria yang ia rindukan. Ketika Kim-dan menyeka air mata di pipinya, bersamaan dengan itu Yunso pun menoleh. Awalnya ia menganggap itu semua cuma ilusi. Tapi setelah menyentuhnya, ia akhirnya sadar kalau yang dilihatnya itu nyata. Saat misi ini usai, semua akan kembali ke tempat yang semestinya. Seketika ingatan masa lalu Kim-dan kembali. Sapu tangan yang lenyap adalah sebuah pertanda bahwa Kim-dan telah menjadi manusia seutuhnya. Dahulu, sekarang dan selamanya, mereka akan terus saling mencintai. Akhirnya, cinta ajaib ini membawa mereka pada kehidupan yang bahagia. Jika waktu keabadian diwarnai hitam dan putih, manusia bersinar dengan beragam warna. Seolah-olah mereka bisa hancur kapan saja. Kau tidak akan pernah bahagia sekalipun mendapatkan keinginanmu dengan cara yang jahat. Begitulah manusia. Mereka melakukan kesalahan, menyesalinya dan kemudian bertobat. Tuhan selalu menyiapkan jawaban untuk umatnya. Hanya saja kita terlalu buta untuk melihat jawaban dari Tuhan. Jangan pernah putus harapan, karena kita tidak pernah tahu keajaiban apa yang akan terjadi esok hari. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.